Halo semuanya, apa kabar? Nah, di masa pandemi seperti ini, jangan lupa untuk menjaga kesehatannya, karena kesehatan itu mahal loh harganya. Oke? Nah, jadi hari ini kita bakal belajar mengenai sistem ekonomi. Nah, sistem ekonomi di setiap negara itu berbeda-beda loh, tergantung sama historis suatu negara itu. Jadi, gimana sih bentuk negara itu? Itu juga sistem ekonomi yang mereka terapkan. Sistem ekonomi yang dianut oleh negara di dunia itu ada 4 macam. Yang pertama ada sistem ekonomi tradisional, yang kedua ada sistem ekonomi pasar, yang ketiga ada sistem ekonomi terpusat, yang keempat ada sistem ekonomi campuran. Oke, yang pertama ada sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional ini singkatnya adalah sistem ekonomi yang digunakan pada zaman dulu. Seperti yang kita tahu kan, sistem ekonomi zaman dulu adalah sistem yang menggunakan sistem barter. Jadi dalam sistem ekonomi tradisional ini mereka masih menggunakan cara barter. Nah, kelebihan dari sistem ekonomi tradisional ini tidak adanya persaingan, dan mereka saling membutuhkan sehingga mereka tidak merasa saya dan dia bersaing gitu. Yang kedua, tidak ada target yang akan dicapai karena tujuan dari sistem ekonomi ini adalah untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri atau kebutuhan mereka masing-masing. Ada kelebihan, ada juga kelemahan. Yang pertama, masyarakatnya bersifat statis. Dalam artian kan mereka cuma maunya untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri dan gak adanya persaingan tadi. Makanya sistem ekonomi ini dikatakan statis. Jadi gitu-gitu aja data. Kelemahan yang kedua yaitu pengolahan sumber dayanya tidak efisien dan tidak efektif karena mereka hanya memanfaatkan hasil produksi pertanian tadi. Yang kedua, ada namanya sistem ekonomi pasar, liberal, dan kapitalis. Ketiga arti ini memiliki arti yang sama, sesuai dengan namanya liberal, yang artinya memberikan kebebasan kepada masyarakatnya untuk melakukan kegiatan ekonomi. Kelebihan dari sistem ekonomi ini adalah tujuannya mencari keuntungan. Jadi dengan mencari keuntungan tadi, otomatis masyarakatnya memiliki daya kreasi yang lebih tinggi karena mereka memiliki daya saing yang juga tinggi. Kelebihan lain adalah tidak seperti yang sistem ekonomi yang tradisional tadi. Dalam sistem ekonomi ini meningkatkan efektivitas dan daya kreasi masyarakat terhadap sumber daya alam yang akan dimanfaatkan. Karena mereka memiliki daya saing, otomatis mereka tadi bersaing untuk menciptakan produk baru, hal baru. Kelemahan dari sistem ekonomi ini adalah kesenjangan sosial. Jadi pendapatan dari masyarakat itu tidak merata. Yang kedua, bakal terjadinya monopoli karena daya saing dari masyarakat tadi yang begitu kuat sehingga dapat menimbulkan monopoli pada kegiatan ekonominya. Yang ketiga, ada namanya sistem ekonomi komando, terpusat, atau sosialis. Nah, sistem ekonomi komando ini sesuai dengan namanya, komando berarti dipimpin. Jadi, sistem ekonomi ini dipegang dan dipimpin oleh pemerintahnya. Kelebihan dari sistem ekonomi komando ini kebalikan dari sistem ekonomi liberal tadi. Kalau di liberal kita dapatkan bahwa terjadinya kesenjangan sosial. Kalau di komando ini pendapatannya merata karena dipimpin oleh pemerintahnya. Yang kedua, harga dengan mudah dapat dikendalikan. Nah, terkenal dalam sistem ekonomi ini ada namanya harga minimum dan harga yang maksimum. Harga inilah yang ditentukan oleh pemerintah. Yang ketiga, pemerintah dapat dengan mudah mengawasi kegiatan ekonomi di dalam suatu negaranya. Selanjutnya, kekurangan dari sistem ekonomi komando ini adalah daya kreasi masyarakat yang dibatasi. Jadi masyarakat ketika ingin membuat produk, otomatis dinilai dulu oleh pemerintah apakah produk ini layak atau tidak untuk diperjualbelikan. Yang kedua, adanya kecenderungan pemaksaan terhadap ketetapan dan keputusan pemerintah. Seperti contohnya yang harga maksimum dan harga minimum yang telah saya sebutkan tadi. Selanjutnya ada namanya sistem ekonomi campuran. Singkatnya, pihak swasta dan pihak pemerintah itu bekerja sama dalam sistem ekonomi ini. Jadi, semua kelebihan dari sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi sosialis digabungkan menjadi satu. Yang terakhir, ada namanya sistem ekonomi demokrasi atau sistem ekonomi yang dianut oleh negara kita sendiri.
Ternyata sistem ekonomi demokrasi ini hampir sama loh dengan sistem ekonomi campuran. Nah, bedanya sistem ekonomi demokrasi ini memasukkan unsur Undang-Undang Dasar 1945 di dalam sistem ekonominya, seperti bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, ini kan tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Contoh lain, demokrasi disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Itu tadi penjelasan dari saya mengenai sistem ekonomi. Semoga bermanfaat dan tetap jaga kesehatannya ya. Dadah.